Selamat pagi anak-anak, silakan duduk semuanya. Mari kita buka pelajaran kita pada pagi ini dengan doa. Ketua kelas saya minta untuk membawakan doa. Terima kasih banyak sudah membawakan doa. Anak-anak, Bapak Guru lihat kursi tidak ada kosongnya, semua hadir. Terima kasih banyak karena pada hari ini semua hadir mengikuti pelajaran Bapak Guru. Anak-anak sekalian, coba anak-anak sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak sekalian, tema yang Bapak Guru ajarkan pada hari ini adalah benda di sekitarku, dengan tema aneka benda di sekitarku. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dengan bacaan dari Pak Guru, contoh bacaan dari Pak Guru, anak siswa dapat menyebutkan, dapat membaca teks bacaan dengan baik. Yang kedua, dengan membaca siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri benda yang dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Anak-anak sekalian, pada hari ini tahapan yang kita lalui adalah kita membaca, kemudian kita mengamati, kita menyimpulkan. Anak-anak, mari kita buka belajar kita dengan menyanyikan sebuah lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak karena anak-anak sudah menyanyikan lagu dari Sabang yang bagus. Sekarang anak-anak, kita mulai membaca ya. Anak-anak lihat buku siswa halaman 3. Nanti sebentar Bapak Guru akan membaca, anak-anak semua mendengar, mencermati. Nanti sebentar baru anak-anak mengikuti baca seperti Bapak Guru bacakan. Jadi sekarang anak-anak dengar, Bapak Guru baca. Bacaan tentang benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita, misalnya meja, kursi, lemari, kotak kecil, tas, buku, dan botol minuman. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya, misalnya benda berbentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat misalnya bola. Ada juga memiliki ukuran yang bermacam-macam, ada yang besar dan ada yang kecil. Benda-benda sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lainnya. Misalnya pakaian seragam sekolah, ada pakaian seragam berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan ada juga berwarna coklat. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak sudah mendengar Bapak Guru baca. Sekarang Bapak Guru beri kesempatan kepada semua siswa untuk kita berbaca bergilir-gilir. Sekarang giliran di depan. Popong, baca. Sebelum kita membaca, kita harus tahu tata cara membaca, harus intonasi, titik, koma,
Tanda tanya, tanda seru semua itu kita harus tahu supaya dalam membaca juga kita baca dengan baik. Saya beri pesanan kepada Popong. Oke, untuk dalam Popong, kalau Popong sudah bagus membaca, hendak kita bisa memperbaiki intonasinya, tanda baca yang benar ya. Beri kesempatan kepada teman yang berikut, Benga, coba membaca. Harus kita tahu tekanan ya, intonasi, tanda baca itu yang bagus supaya kedengaran lebih, suara lebih kedengaran bagus. Coba Benga membaca. Oke, terima kasih Benga karena Benga sudah membaca dengan lancar, intonasi dengan tepat. Anak-anak sekalian, sekarang anak-anak sudah membaca, sudah mendengar, mencermati apa isi baca yang sekarang baca. Sekarang semua dengar di sini. Di dalam bacaan tadi ada contoh-contoh benda, contoh-contoh benda dengan benda. Jadi anak-anak coba anak-anak bisa sebutkan contoh benda ada dalam kelas. Iya, Popong, kursi, Benga, meja Pak. Oke, meja. Oke, anak-anak sekalian. Jadi benda-benda yang akan kita dapat lihat itu contohnya kursi, meja. Di sini Bapak Guru ada siapkan, ada gunting, ada bola, ada batu. Semuanya ini adalah benda. Itu bukan di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu benda itu lemari, ada papan tulis, ada meja, kursi. Itu bisa dilihat. Tetapi anak-anak sekalian yang non benda, coba siapa bisa tahu non benda? Oke, anak sekalian yang non benda berarti kita tidak bisa amati atau kita tidak boleh lihat. Misalnya cahaya, suara, itu adalah contoh non benda. Anak-anak sekalian, di dalam bacaan tadi ada juga ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda yang dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Nah, ciri-ciri benda berdasarkan bentuk. Benda berdasarkan bentuk, ada yang bentuk seperti balok, ada yang bentuk yang bulat. Coba anak-anak sekalian, coba perhatikan di Bapak Guru. Ini contoh benda ukuran seperti balok. Ini contoh yang bulat seperti bola. Jadi sebelah kiri balok, sebelah kanan bola. Itu ukuran bentuknya. Kalau ukuran ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi misalnya Bapak Guru kasih contoh, ini ukuran besar, lingkar bulat besar, ini kecil, ini kelereng kecil, ini besar. Jadi ukuran berdasarkan ukuran ada besar, ada yang kecil. Yang berikut warna. Warna bermacam-macam, benda berwarna macam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam macam Bapak pernah ini celana putih macam kapur, hijau macam bola, merah macam penghapus ini. Itulah warna-warna yang terdapat pada ciri-ciri benda. Jadi anak-anak sekalian ada ukuran bentuk, ada ukuran, ada warna. Jadi ketiga-tiga itu kita harus tahu dia punya contoh supaya anak-anak bisa membedakan, mengelompokkan di mana itu bentuk benda, ukuran benda dengan warna benda. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Bapak Guru akan memberikan tugas yang kita harus kerjakan. Sebelumnya Bapak Guru bagikan RKS nomor kerja siswa. Nah, sebentar kamu melihat ini sebagai panduan, kamu dapat mengerjakan soal-soal yang Bapak Guru berikan.
Jadi dalam itu anak-anak mengamati benda-benda yang ada di sekitar ruang kelas. Baru kamu kelompokkan bentuknya apa, ukurannya apa, dengan warnanya apa. Nah, sekarang Bapak Guru berikan sampai 15 menit untuk kita kerjakan. Anak-anak sekalian, Bapak Guru berikan sampai 15 menit. Dan kalau siapa sudah habis, nanti boleh kumpul di depan. Tulis nama yang jelas ya, nama lengkap. Kalau sudah habis boleh kumpul di depan. Anak-anak sekalian, sekarang kita kumpul pekerjaan depan. Oke, terima kasih banyak karena pekerjaan semua sudah dikumpulkan. Sudah dikumpul depan. Sekarang anak-anak semua berdiri dan berbaris di depan, mulai dari yang pendek lebih dahulu sampai ke tinggi. Barisnya lurus dari yang pendek terus sampai ke belakang paling tinggi. Oke, semua perhatikan. Di antara kamu semua itu siapa yang lebih tinggi dan siapa lebih rendah? Coba perhatikan. Oke, sudah perhatian semua? Nah, anak-anak sekalian, bagaimana caranya kita mengukur teman kita yang lebih tinggi dan lebih rendah? Coba. Bagaimana caranya kita mengukur? Nah, anak-anak sekalian, coba anak-anak semua dipersilakan duduk kembali dan mengarahkan perhatian semua di depan. Bapak Guru akan memberikan atau menyuruh kamu mengamati apa yang Bapak Guru tunjukkan. Sebentar Bapak Guru akan menunjukkan alat pengukur atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan kita teman-teman tadi. Alat yang bisa dipakai yang pertama penggaris atau wistar, penggaris. Ini digunakan untuk mengukur barang yang kurang dari 1 meter. Jadi yang pendek kurang dari 1 meter baru kita pakai mengukur ini, biasa digunakan. Yang kedua, ini nama penggarisnya. Yang kedua, meteran pita. Ini meteran pita. Ini atau istilah lainnya meteran kain, karena ini biasa dipakai oleh tukang-tukang jahit untuk mengukur kain, memotong kain untuk dijahit. Jadi ini digunakan untuk mengukur kain. Ini namanya meteran pita. Yang berikut meteran rod steel. Jadi ini kita bisa mengukur barang-barang dalam kelas, misalnya meja, kursi, dengan tinggi lebarnya semua bisa pakai ini ya. Yang berikut meteran rod besar. Ini, anak-anak, ini kita boleh mengukur luas tanah atau lapangan. Jadi tempat yang lebih luas atau sekolah kita boleh pakai ini ukur. Jadi ini meter sampai 100 meter ya. Jadi kita bisa ukur yang panjang di lapangan atau di keliling sekolah kita boleh pakai yang ini. Nah, anak-anak sekalian, kegunaan daripada penggaris atau
meter pita atau meter kain, meter roll kecil dengan roll besar, itu kita sudah ketahui. Jadi anak-anak sekarang giliran Bapak Guru tunjukkan bagaimana cara kita mengukur. Bagaimana cara kita mengukur? Misalnya kita mengukur panjang meja. Panjang meja berarti kita memakai ini meteran ini, roll kecil. Nah, kita harus mengukur dari nol supaya kita boleh tahu berapa meter atau berapa sentimeter panjang dan pada meja. Nah, sama juga kalau kita ukur kursi, tinggi kursi, kita boleh pakai ini. Kita boleh ukur panjang sebuah kursi berapa sentimeter atau berapa meter, kita boleh pakai ini. Anak-anak sekalian, yang penting meter apapun atau dalam penggaris atau besar, meter roll besar atau kecil, kita harus start dari nol supaya ukuran juga harus pas. Jadi sebentar Bapak Guru tugaskan anak-anak sekalian perhatikan benda-benda yang ada dalam kelas. Baru anak-anak melakukan pengukuran dan mencatat dalam tabel barang benda apa yang diukur, berapa dia punya panjang, apa sentimeter atau meter yang dipakai, atau panjang yang dipakai. Sebentar Bapak Guru berikan tugas. Sekarang Bapak Guru bagikan LKS sebagai panduan. Sebentar kamu semua melakukan pengukuran. Oke, Bapak Guru berikan kesempatan 15 menit untuk melakukan pengukuran. Tugas dari Bapak Guru, dan segala semua yang diukur harus dimasukkan di dalam tabel yang sudah disiapkan. Jadi sebentar semua anak-anak wajib melakukan tugas ini. Jadi semua Bapak Guru persilakan untuk mulai mengerjakan. Anak-anak sekalian, kalian sudah habis kerja, boleh kumpul di depan. Oke, terima kasih banyak sudah mengerjakan dengan bagus. Anak-anak sekalian, materi kita mulai dari awal tentang benda dan non-benda, tentang pengukuran benda. Dari antara anak-anak sekalian, siapa belum memahami? Oke, teman di belakang belum memahami, Bapak Guru mau jelas sedikit tentang benda. Contoh-contoh benda itu benda sebenarnya kita punya kursi, meja yang dapat dilihat yang dapat dilihat. Dan non benda tidak dapat dilihat, misalnya suara manusia atau suara burung atau cahaya matahari, cahaya lampu, itu namanya contoh non benda. Jadi harus tahu itu non benda dan benda. Yang berikut adalah alat ukur. Alat ukur baku yang pertama tadi penggaris atau besar, yang kedua meter pita, meter roll kecil dengan meter roll besar. Jadi itu semua kegunaan masing-masing. Kalau meteran penggaris untuk mengukur yang kurang dari 1 meter. Kalau meteran pita untuk mengukur pakaian yang siap untuk digunting dan dijahit. Yang berikut meteran roll kecil digunakan untuk mengukur kursi meja yang tidak terlalu panjang, jadi ada yang 2 meter, 3 meter tidak bisa ukur. Sedangkan meteran roll besar itu bisa ukur lapangan atau ukur luasnya tanah atau lokasi sekolah, ada yang agak besar, agak luas.
Sekarang Bapak Guru tuliskan di papan, nanti anak-anak boleh menulis di catatan sebagai rangkuman supaya bisa belajar di rumah. Semua catat di papan supaya bisa belajar di rumah. Karena ujian sudah di ambang pintu ya, bulan 12 awal kita sudah ujian semester 1. Jadi harus tidak ada catatan. Anak-anak sekalian, sekarang anak-anak siapkan buku dengan ballpoint. Kita mengadakan evaluasi. Bapak Guru akan menuliskan soal-soal di papan. Anak-anak sekalian, soal Bapak Guru sudah tulis, dikerjakan, terus nama yang jelas. Nanti sebentar kita periksa bersama. Nanti siapa yang lebih dapat nilai tinggi atau ada yang dapat nilai rendah, nanti sebentar kita tahu, kita periksa dulu baru hasilnya tidak tahu. Anak-anak sekalian, waktu sudah habis dan sekarang anak-anak tukar dengan teman, kita periksa ya, kita tukar bersama. Nanti Bapak Guru akan menuliskan jawaban di papan. Kita periksa, teman punya bisa jujur, tidak boleh tipu ya. Jadi kita periksa jujur. Bapak percaya kita semua jujur. Ini jawaban Bapak Guru di papan. Anak-anak sekalian, coba anak-anak lihat di papan dan periksa jawaban teman. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang Bapak bertanya, coba siapa yang dapat 9? Oh, tidak ada. 8? Oh, 8 3 orang. Dapat 7? 2 orang. Dapat 6? 4 orang. Oke, mari kita tepuk tangan. Karena hari ini pembelajaran kita teman-teman atau anak-anak sekalian mendapat nilai yang memuaskan. Jadi terima kasih banyak karena anak-anak sudah mendapat nilai yang bagus. Anak-anak sekalian, tadi pagi Bapak Guru datang di sekolah, banyak anak yang bermain-main tidak mau menyapa halaman sekolah. Nah, Bapak Guru mau menginformasi kepada kita bahwa kalau kita sebagai anak sekolah, tiap pagi kita datang, kalau melihat halaman yang kotor, kita harus menyapu, membersihkan supaya halaman kita kelihatan indah dan rapi. Jadi besok pagi kalau sudah datang di sekolah, jangan hanya bermain, tapi kita harus membersihkan lingkungan sekolah kita dulu, baru kita mulai apel. Jadi anak-anak sekalian, jangan
kalau malas, kita sebagai pelajar kita harus semangat, rajin, kita semangat rajin belajar supaya cita-cita kita tercapai di hari depan. Oke anak-anak sekalian, mari kita tutup perjalanan kita pada pagi hari ini dengan lagu Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji diurung bari-bari. Anak sekalian, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Anak depan dipersilakan membawa bendera. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Selamat siang untuk kita semua.